pembantaian etnis apa itu dulu, Tutsi atau apa itu, Anda pernah tahu? Ada banyak orang dibantai di Rwanda. Nah tapi tinggalnya base-nya kan di New York karena PBB. Kenalan sama pria keturunan Inggris campur Itali. Nah, akhirnya mereka sepakat mau nikah, datang ke Indonesia, nemui teman saya ngelamar, oke tentukan tanggalnya. Nah kurang kira-kira 1 bulan waktu hari pernikahan, dia telepon sama saya, teman saya ini, Pak saya terima mujizat Pak. Dia apply visa Amerika, diberi. Nah ada orang janji, kalau visamu keluar tak bayari tiket. Waktu visa keluar, dia ngomong tuh, nggak jadi saudara. Nggak jadi, batalkan aja. Nah hari itu kurang seminggu, hari itu dia janjian dengan saya ketemu ngomong cerita-cerita di kantor saya. Dia datang saya tanya, Pak kapan ke Amerika? Dia diem aja saudara. Saya pikir apa kurang jelas pertanyaan saya. Saya tanya, kapan ke Amerika Pak? Geleng-geleng. Loh kenapa Pak? Nggak jadi Pak. Loh kenapa nggak jadi? Anak Bapak nikah kan? Iya minggu depan Pak. Visa sudah keluar toh? Iya. Kenapa nggak jadi? Saya cerita. Orang yang tadinya janji membayari saya, enggak jadi Pak. Saya sudah telepon istri saya, istriku nangis. Saya telepon anak saya, anakku nangis. Ya tapi saya bisa ngomong apa, saya ngomong no, apa-apa enggak bisa, enggak punya uang. Pada waktu saya dengar itu saudara, saya membayangkan pada hari pernikahan, ini anak perempuan, berdiri dengan suaminya, pesta semua orang Inggris, orang Itali saudara, dan tidak ada keluarganya satupun. Sementara papa mamahnya, di jam yang sama, saya bayangkan di rumah nangis, berkata Tuhan, jam ini anakku menikah, dan aku tidak saat dampingi dia. Saya lihat gitu ya, hati saya hancur saudara, hati saya hancur. Saya bilang Tuhan, apa yang harus aku buat? Tuhan berkata, bayarin nak tiketnya. Saya tanya Pak, Bapak tiketnya berapa? Sekian ribu. Saya bilang, saya disuruh Tuhan, tak bayari tiketmu. Kaget, dia nangis meraung-raung di kantor saya. Saya beri dia kontan seketika itu juga. Saya beri pakai uang dolar Amerika. Dia telepon nyonyai nangis saudara. Nyonyai minta ngomong sama saya. Dia telepon anaknya nangis. Semua nangis. Dia pulang ya saudara. Dia pergi itu, hati saya bisa bahagianya luar biasa. Saya bilang gini Pak, berangkat ya Pak, aku bilang. Sampaikan salamku buat anak mantumu. Dia bilang, Pak Petrus, Bapak membuat saya bahagia. Saya bilang, enggak, aku yang bahagia. Loh enggak Pak, aku yang bahagia. Wah aku diberkati. Saya ngomong, pendeta lali ayat. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Oh iya benar. Bapak lebih bahagia dari saya. Bahagia mana saudara? Ayo, bahagia ada orang memberi saya tiket, atau ada yang saya memberi tiket. Kalau saya memberi tiket, saya beri tiket. Yang terima cuma terima itu aja. Ini ya kebahagiaan di sini saudara. Enggak bisa digantikan oleh apapun. Itu kan ajaib. Seandainya semua kita begitu. Apa yang jahat dari itu? Hidupmu jadi berkat. Iya toh. Satu hari ada seorang pengusaha datang di gereja. Dia lihat sekolah itu, anak berdesak-desakan masuk mobil sekolah. Dia ngomong sama teman saya, Pak itu apa? Itu bis sekolah Pak. Lah kok isinya orang banyak, itu apa enggak pingsan Pak? Teman saya bilang gini, begini Pak, itu enggak ada bis lagi. Bis kami 5 penuh semua, Bapak lihat semua. Ini masih banyak loh Pak, yang tidak bisa ditampung, diantar. Lah terus gimana Pak? Ya ini sebetulnya kalau jadi 10 ya lumayan, sementara kalau tambah 2 agak lumayan. Ya sudah beli aja Pak. Gitu dah, ngasih duit. Ini udah datang 1 ya, sudah kita bawa Bekasi, habiskan bawa ke Bekasi itu. Bagus loh, full AC. Kita mau beli 1 lagi, dia bilang beli 2. Enak nggak sih yang saudara jadi orang gitu, enak kan? Anda itu bukan kayak, gimana ya, bukan orang tamak yang untuk dirimu saya panggil, tambah kayak berlian sampai ku pengen lewen, enggak gitu kok. Bukan, hidup bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ajaib toh. Kenapa tidak? Saya sedang tidak mengajari saudara untuk mata duitan. Saya ingin
supaya Anda mengerti. Itu hidup yang ajaib Tuhan sediakan. Abraham, dia mau sembelih anaknya, dan Tuhan berkata, stop Abraham, aku sudah lihat hatimu. Dan di situ dia panggil Tuhan, Jehovah Jireh. Anda tahu kata Jireh artinya to see ahead, melihat yang di depan. Hari ini saya cerita pada saudara tentang memberi, supaya engkau melihat yang di depan. Bukan soal berapa duitmu di bank, tapi apa yang bisa kita lakukan buat pekerjaan Tuhan dan orang-orang lain. Kalau kita menikmati blessing-nya Tuhan. Saya bersaksi kepada saudara, itu kebahagiaan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya toh, di tempat kami dari 3.000 murid, 72% penerima beasiswa. Tiap kali saya masuk di sekolah, lihat ribuan anak begitu, ada yang beda di sini. Saya bilang, Tuhan, aku berterima kasih. Hidup satu kali, tapi bisa berarti bagi banyak orang. Apa yang jahat dari situ? Karena itu saya mau berkata buat saudara, ayo terima dong apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ada anugerah yang luar biasa. Ayat terakhir. Saya sudah merampok waktunya Bu Iin terlalu lama ini. Mazmur 35, dia harus khotbah lebih lama dari saya karena kalau sampai rekor jamnya kalah ya malu-maluin sedikit. Mazmur 35, sementara beliau khotbah saya akan ngopi sebentar di dalam. Mazmur 35 ayat yang ke-27. Mazmur 35 ayat yang ke-27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Siapa yang sadar Anda dan saya dibenarkan lewat penebusan Yesus. Amen. Tidak ada orang benar di tengah-tengah, yang ada kita dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Sebetulnya bukan keselamatan, tapi prosperity, kelimpahan daripada hambanya. Saudara sekalian, tidak ada yang jahat dari hidup yang diberkati, karena ujungnya saudara akan jadi berkat bagi banyak orang.